Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian dimanapun kalian berada tetap sehat dan juga baik-baik saja. Dan karena kita masih dalam masa pandemi, maka dari itu ibu harap kalian selalu mengikuti protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak dengan sesama. Dan karena kita masih dalam masa pembelajaran daring, maka dari itu, ibu harap kalian tetap bersemangat untuk selalu mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru dan juga jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya dan juga jangan lupa untuk selalu mengisi absen di media yang telah tersedia. Sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya, apakah kalian masih ingat apa itu ciri makhluk hidup? Betul sekali, ciri makhluk hidup yaitu bernafas, beradaptasi, berkembang biak, bergerak, dan juga melakukan suatu pertumbuhan dan juga perkembangan. Sekarang ibu akan bertanya, apakah tinggi pohon kelapa yang ditanam tahun ini akan tetap sama dengan 5 tahun kemudian? Mengapa demikian? Nah, tentu saja tidak. Pohon kelapa yang ditanam pada hari ini akan beda tingginya dengan pohon kelapa 5 tahun kemudian. Kenapa? Karena pohon kelapa ini melakukan suatu pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, apa sih itu pertumbuhan? Apa sih itu perkembangan? Nah, maka dari itu, materi hari ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan pada suatu tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan dengan baik mengenai faktor internal dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan dan juga pertumbuhan pada makhluk hidup, khususnya pada tumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Nah, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, massa yang bersifat irreversible atau tidak dapat balik karena adanya pembesaran sel dan juga pertambahan jumlah sel akibat dari proses pembelahan sel pada tubuh makhluk hidup. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ini merupakan perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, dan timbulnya ciri-ciri yang baru. Perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, dan timbulnya ciri-ciri baru. Nah, misalnya ini bisa dicontohkan pada kelapa. Kelapa yang tadi kita tanam misalnya pada hari ini, tentu saja ukurannya, tingginya itu, proporsinya itu akan berbeda dengan kelapa yang sudah 5 tahun kemudian. Kelapa yang sekarang mungkin masih kecil, batangnya itu masih sangat kecil. Nah, kemudian 5 tahun kemudian kelapanya itu sudah sangat besar dan tingginya itu sudah sangat tinggi. Artinya apa? Artinya tanaman di sini melakukan suatu pertumbuhan. Lalu selanjutnya ada perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses yang menuju kedewasaan pada makhluk hidup yang bersifat kualitatif atau tidak bisa balik. Nah, pada perkembangan juga melibatkan suatu perubahan, perkembangan awal menentukan pertumbuhan selanjutnya, dan juga perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Artinya tidak asal-asalan dan juga tidak loncat-loncat. Kemudian perkembangan juga memiliki kecepatan yang berbeda-beda pada setiap makhluk hidup. Dan juga perkembangan berkolerasi dengan pertumbuhan. Nah, pada selanjutnya kita akan masuk pertumbuhan dan perkembangan pada suatu tumbuhan. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan dan juga perkembangan embrio di dalam biji. Apa itu biji? Biji merupakan alat perkembangbiakan suatu tumbuhan generatif hasil dari suatu penyerbukan. Nah, biji ini terdapat dua macam. Yang pertama ada monokotil. Monokotil yaitu tumbuhan dengan berbiji tunggal atau satu, dan kemudian adanya dikotil. Dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping atau memiliki dua kotiledon. Lalu selanjutnya ada
struktur biji. Bisa dilihat pada gambar adanya struktur biji dari dikotil dan juga monokotil. Yang pertama itu adanya embrio atau zigot yang telah berkembang dan siap untuk berkecambah. Lalu yang kedua adanya endosperm atau cadangan makanan pada biji monokotil. Lalu yang ketiga ada kotiledon atau cadangan utama pada biji dikotil. Artinya biji dikotil ini tidak berendosperm. Lalu yang keempat adanya aleron atau lapisan luar dari endosperm. Lalu yang kelima adanya testa atau kulit biji. Lalu yang keenam adanya radikula atau akar lembaga. Lalu yang ketujuh adanya kaulikus atau batang lembaga. Nah, pada kaulikus adanya dua, yaitu hipokotil dan juga epikotil. Apa itu hipokotil? Hipokotil merupakan suatu embrio yang berada di bawah tempat munculnya kotiledon. Lalu adanya epikotil. Epikotil adalah sumbu embrio yang berada di atas atau tempat munculnya kotiledon. Lalu yang terakhir, yang kedelapan itu adanya plumura atau daun lembaga. Lalu untuk selanjutnya adanya proses dari perkecambahan. Yang pertama yaitu adanya air yang masuk ke dalam biji atau imbibisi, kemudian testa pecah. Lalu yang kedua ada pelepasan hormon giberelin oleh embrio, memicu sintesis dan juga aktivasi enzim alfa amilase dan juga protease oleh aluron. Lalu adanya hidrolisis cadangan makanan dalam kotiledon dan juga endosperm oleh air dan juga enzim. Lalu untuk selanjutnya adanya penghasilan energi dari suatu respirasi aerob menggunakan glukosa dan juga oksigen. Macam-macam dari perkecambahan. Yang pertama itu adanya perkecambahan hipogeal. Apa itu perkecambahan hipogeal? Perkecambahan hipogeal adalah perkecambahan yang terjadi pada tumbuhan monokotil dan kotiledonnya itu berada tepat di bawah tanah. Lalu yang kedua adanya perkecambahan epigeal. Perkecambahan epigeal adalah perkecambahan yang terjadi pada suatu tumbuhan dikotil dan juga kotiledonnya itu berada tepat di atas tanah. Selanjutnya ada macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Yang pertama itu adanya pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristem dan juga pertumbuhan primer ini dimulai dari meristem apikal yang terdapat pada ujung akar dan juga pada pucuk suatu tunas. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan embrionik suatu tumbuhan yang belum terspesialisasi dan juga belum aktif dalam melakukan suatu pembelahan. Pertumbuhan tumbuhan oleh jaringan meristem apikal ini dijelaskan pada teori titik tumbuh. Yang pertama ada teori histogen yang diperkenalkan oleh Einstein pada tahun 1868. Titik tumbuh tersusun atas lapisan sel yang disebut sebagai histogen, yang terdiri dari dermatogen sebagai epidermis, lalu ada periblem atau korteks dan juga endodermis, lalu adanya plerom atau stele. Lalu yang kedua adanya teori tunika corpus yang dikenalkan oleh Smith pada tahun 1924. Titik tumbuh terdiri dari atas zona tunika atau zona luar dan juga korpus atau pusat. Tunika yaitu epidermis, korteks dan juga endodermis, sedangkan korpus itu terdiri dari stele. Nah, berdasarkan letaknya, jaringan meristem ini terdiri dari meristem apikal, meristem lateral, dan juga meristem interkalar. Seperti yang sudah dijelaskan bahwanya, pertumbuhan primer ini terjadi di meristem apikal atau meristem ujung. Nah, terletak di ujung akar dan juga ujung batang atau bagian apikal dan sebagai tempat pertumbuhan primer yang tadi sudah dijelaskan. Nah, pertumbuhan primernya itu apa? Yaitu bertambahnya panjang suatu batang ataupun dari akar. Lalu bisa dilihat pada ujung batang. Nah, pada ujung batang adanya meristem apikal tunas, primodia daun, potodem, protokambium, meristem dasar, dan juga adanya tunas aksiler. Lalu bisa dilihat pada ujung akar, itu adanya rambut akar, adanya protodem, adanya prokambium, meristem dasar, meristem apikal akar, dan juga adanya tudung akar. Nah, pada bagian akar ini adanya zona-zona. Yang pertama itu ada zona pendewasaan, ada zona pemanjangan, ada zona pembelahan. Ketiga zona itu merupakan suatu zonasi pertumbuhan. Zona pembelahan yaitu sel meristem apikal yang giat melakukan pembelahan.
Lalu ada yang kedua itu zona pemanjangan atau elongasi. Nah, pada zona ini sel yang telah membelah membesar dan juga memanjang. Lalu yang ketiga adanya zona pendewasaan. Sel yang telah membelah terspesialisasi menjadi suatu jaringan permanen. Nah, lalu yang kedua adanya pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi pada jaringan lateral dan juga kambium untuk pembesaran ukuran suatu makhluk hidup. Jaringan meristem lateral atau samping adalah jaringan meristem sekunder yang terletak di akar dan batang yaitu kambium dan juga tempat suatu pertumbuhan sekunder yaitu untuk pembesaran ukuran. Kambium terdiri dari kambium vaskuler dan juga kambium gabus atau velogen. Kambium vaskuler adalah kambium yang memperbesar suatu ukuran selama pertumbuhan sekunder. Kambium memperbesar diameter batang dengan membentuk xilem sekunder dan juga flum sekunder atau lingkaran tahun. Lalu yang kedua adanya kambium gabus atau velogen. Nah, kambium gabus ini merupakan suatu kambium di bawah epidermis yang menghasilkan lapisan kulit atau pepiderm dan juga pengganti epidermis. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, bahwasannya jaringan meristem ini terbagi menjadi 3. Adanya jaringan meristem apikal, lateral, dan juga interkalar. Nah, jaringan meristem interkalar ini atau jaringan meristem yang di antara adalah bagian jaringan meristem apikal yang terpisah dan dapat membelah sewaktu-waktu. Tumbuhan yang memiliki jaringan ini yaitu famili Gramineae atau rumput-rumputan. Lalu selanjutnya adanya struktur organ tumbuhan. Organ tumbuhan tersusun atas sistem jaringan tumbuhan permanen atau dewasa. Jaringan permanen ini terdiri dari jaringan epidermis atau pelindung, jaringan parenkim atau dasar, jaringan vaskuler atau pembuluh angkut, jaringan gabus, dan juga jaringan penyokong. Yang pertama itu adanya jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini berfungsi untuk melindungi permukaan tubuh tumbuhan dan juga melindungi jaringan yang tepat berada di bawahnya. Pada jaringan ini, keluar membentuk lapisan lilin atau kutikula anti air untuk mencegah suatu penguapan yang berlebihan pada suatu tumbuhan. Yang kedua adanya jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan dasar atau jaringan parenkim ini yang menyusur hampir semua bagian dari organ tumbuhan. Ciri-ciri sel parenkim ini, yang pertama itu merupakan sel-sel hidup, lalu memiliki selulosa tipis dan juga rata, lalu yang ketiga masih dapat membelah meski sudah dewasa. Lalu selanjutnya adanya jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini yaitu jaringan mekanik yang menunjang suatu bentuk dari tumbuhan. Nah, jaringan penyokong dibedakan menjadi 2, itu jaringan kolenkim dan juga jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim yaitu jaringan penyokong muda. Jaringan kolenkim juga terdapat di bagian tumbuhan yang masih mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Ciri-ciri dari kolenkim ini yaitu merupakan sel-sel hidup, mengalami penebalan dan juga selulosa sudut, lalu mengandung suatu kloroplas. Lalu selanjutnya adanya jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ini adalah jaringan penyokong tua. Jaringan sklerenkim terdapat di bagian tumbuhan yang tidak mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Ciri-ciri dari jaringan ini yaitu merupakan sel-sel mati, mengalami penebalan selulosa merata, lalu memiliki lignin atau zat kayu. Pada jaringan sklerenkim ini tersusun atas serabut sklerenkim dan juga sklereid atau sel-sel batu. Lalu selanjutnya adanya jaringan vaskuler atau pembuluh angkut. Jaringan vaskuler adalah jaringan pengangkut air dan juga unsur hara serta zat hasil fotosintesis. Nah, jaringan pengangkut ini terdiri dari xilem dan juga flum. Xilem yaitu mengangkut air dan juga unsur hara dari akar menuju daun, lalu flum adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya adanya jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan yang tersusun atas suatu sel-sel gabus atau parenkim yang memanjang dan juga menghasilkan suatu kambium gabus atau velogen. Jaringan gabus terdiri dari 2 macam. Yang pertama itu adanya veloderm. Veloderm adalah dibentuk ke arah dalam dan juga tersusun atas suatu sel-sel hidup. Lalu yang keduanya adanya velem. Dibentuk ke arah luar dan juga tersusun dari sel-sel yang mati.
Fungsi dari jaringan gabus ini adalah untuk melindungi jaringan di bawah dari kerusakan. Lalu selanjutnya adanya faktor yang mempengaruhi suatu pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama itu adanya faktor internal. Faktor internal terdiri dari genetis dan juga fisiologis. Genetis artinya sifat-sifat tumbuhan tertentu berasal dari suatu pewarisan sifat induk suatu tumbuhan. Lalu adanya fisiologis. Fisiologis yaitu sifat-sifat tumbuhan tertentu yang dipengaruhi oleh suatu hormon dan juga vitamin. Nah, hormon-hormon tumbuhan tadi yang pertama itu adanya auksin. Auksin ini berfungsi untuk pemanjangan sel, dominasi apikal, partenokarpi atau pembuahan tanpa penyerbukan, lalu adanya partenogenesis atau pembentukan buah tanpa biji, lalu berfungsi sebagai etiolasi atau pertumbuhan tanpa cahaya, kemudian pembentukan xilem dan floem, menghambat absisi atau gugurnya daun dan juga buah, lalu berlawanan dengan sitokinin. Nah, lalu yang kedua adanya sitokinin. Nah, sitokinin ini berfungsi dalam suatu pembelahan sel, germinasi lateral atau cabang, dan juga pembentukan daun, bunga, dan juga buah, dan juga berfungsi untuk menghambat proses penuaan, serta berlawanan dengan auksin. Nah, lalu adanya giberelin. Hormon giberelin ini berfungsi untuk pertumbuhan raksasa, pembentukan buah dan juga biji, lalu proses perkecambahan biji, mengakhiri dominasi biji, dan juga partenokorpi atau pembuahan tanpa penyerbukan. Lalu adanya asam traumalin. Asam traumalin ini berfungsi untuk regenerasi sel dan juga penyembuhan luka pada suatu tumbuhan. Lalu adanya asam absisat. Asam absisat ini berfungsi untuk menghambat hormon-hormon pertumbuhan, meningkatkan absisi gugur daun dan juga proses penuaan. Lalu adanya penutupan stomata dan juga memperlambat pemanjangan dan juga pembelahan sel. Lalu yang selanjutnya adanya gas etilen. Gas etilen ini berfungsi untuk proses pematangan buah, proses absisi daun, dan juga menghambat pembentukan akar, batang, dan juga buah. Lalu adanya kalin. Hormon kalin. Hormon ini berfungsi untuk organogenesis, akar, batang, daun, dan juga bunga. Selanjutnya adanya vitamin pada tumbuhan. Vitamin ini mempengaruhi suatu pertumbuhan dan perkembangan melalui pembentukan hormon dan juga koenzim. Contohnya seperti vitamin B12 atau riboflavin, vitamin B1 atau tiamin, dan juga vitamin B6 atau pyridoxine, dan juga vitamin C atau asam ascorbat. Selanjutnya adanya faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah faktor yang dari luar yang mempengaruhi suatu pertumbuhan dan juga perkembangan. Yang pertama itu adanya air. Air berperan dalam reaksi fotosintesis dan juga mempengaruhi dari respirasi dan juga transpirasi. Air juga sebagai pelarut dan juga medium reaksi kimia pada suatu tumbuhan. Dan juga fungsi dari air ini yaitu perkecambahan biji dan juga imbibisi. Lalu adanya cahaya matahari. Cahaya matahari mempengaruhi suatu pertumbuhan dan juga perkembangan, terutama pada pembungaan. Lalu adanya suhu atau temperatur. Suhu atau temperatur ini akan mempengaruhi dari jumlah air dan juga transpirasi atau suatu penguapan yang terjadi pada tumbuhan, lalu proses metabolisme atau fotosintesis dan juga respirasi, dan juga sistem kerja enzim. Lalu suhu juga sangat berpengaruh pada dormansi biji dan juga tumbuhan. Nah, lalu selanjutnya ada kelembaban. Kelembaban ini dipengaruhi juga oleh pH dan juga oksigen. pH yang optimal adalah yang netral. pH yang terlalu asam dapat diatur melalui suatu pengapuran. Lalu oksigen. Oksigen dibutuhkan oleh akar untuk respirasi dan juga penyerapan unsur hara dari tanah melalui aerasi medium tumbuhan yang baik. Dan juga sebenarnya dari faktor eksternal ini juga dipengaruhi oleh suatu nutrisi. Nah, nutrisi atau unsur hara juga ini yang diperlukan oleh tumbuhan untuk terbagi menjadi makronutrien dan juga mikronutrien. Untuk kesimpulannya pada materi kali ini yaitu pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada setiap makhluk hidup yang berupa bisanya bertambah ukuran, tinggi, volume, massa, dan lain sebagainya. Lalu adanya suatu perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju
kedewasaan pada suatu organisme. Bila mana kita menanam biji tanaman, dapat diamati bahwa dari hari ke hari adanya perubahan mengenai tinggi, lalu besarannya, dan juga secara kualitatif terlihat bentuk awal atau biji yang sedemikian sederhana menjadi bentuk tanaman yang lengkap. Nah, sekian pembahasan kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan pada manusia dan juga hewan. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam hal penyampaian kata dan juga dalam hal penyampaian suatu materinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.